Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nurkifana, NIM 192000002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang materi text summarization pada mata kuliah Natural Language Processing yang diampu oleh dosen Hamzah STMT. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja. Text summarization atau ringkasan teks pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950. Merupakan suatu metode dalam membuat ringkasan yang singkat, akurat, dan dapat dicerna dari suatu dokumen teks yang panjang. Sedangkan automatic text summarization adalah suatu langkah untuk membuat ringkasan secara otomatis dengan tidak mengubah inti dari suatu dokumen yang diringkas. Automatic text summarization atau bisa disebut automatic summarization sangat dibutuhkan pada era big data sekarang, di mana jumlah data teks setiap hari selalu bertambah dengan sangat banyak dan tidak terstruktur, sehingga membantu menemukan informasi yang relevan dengan lebih cepat. Dibutuhkan automatic summarization. Adapun fitur text summarization. Nah, untuk menentukan frase atau kalimat utama, maka digunakan beberapa fitur yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menghitung weight. Di antaranya ada frekuensi, lokasi, cue method, judul atau kepala berita, panjang kalimat, kemiripan, kata benda, dan kedekatan. Metode text summarization. Pada pendekatan yang umum dalam membuat text summarization ini ada pendekatan-pendekatan umum, diantaranya metode extraction atau ekstraksi. Yang kedua ada metode abstraction atau abstraksi. Dari metode tersebut, yang paling sering digunakan adalah metode ekstraksi karena metode ini lebih mudah digunakan. Akan tetapi, metode abstraksi menyajikan hasil yang lebih baik di masa mendatang. Yang pertama, metode extraction sendiri akan mengekstrak atau memilih kata, frase, ataupun kalimat dari sumber dokumen untuk dijadikan sebuah ringkasan. Teknik yang digunakan pada metode ini adalah menggunakan ranking dari relevansi suatu frase, yang nantinya akan dipilih hanya bagian yang paling relevan untuk digunakan dalam ringkasan. Pada metode tersebut, frase atau kalimat utama diekstrak dari sumber dokumen dan digabungkan, sehingga menjadi suatu ringkasan yang mewakili isi dari sumber dokumen. Adapun teknik yang menggunakan metode ekstraksi ini, teknik-teknik tersebut diantaranya ada Time Frequency Inverse Document Frequency Method, yang kedua Cluster Based Method, yang ketiga Graph Theoretic Method, yang keempat ada Machine Learning Approach, yang kelima ada LSA Method, yang keenam ada text summarization with neural networks. Terus kemudian yang ketujuh ada automatic text based on fuzzy logic. Kemudian yang terakhir ada query based extractive text summarization. Yang kedua, metode abstraction atau abstraksi. Metode ini membuat ringkasan dari kalimat ataupun frase yang berbeda, tetapi tetap memiliki intisari, yang artinya sama dari sumber dokumen. Metode ini biasa digunakan oleh manusia dalam membuat ringkasan, dan metode ini lebih menantang daripada metode sebelumnya. Teknik yang digunakan sendiri adalah teknik natural language yang kompleks. Metode ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kategori yang pertama ada structure based approach.
Pendekatan ini mengubah informasi yang penting dari suatu dokumen melalui skema kognitif seperti template, aturan ekstraksi atau extraction rules, dan struktur lainnya. Seperti tree, ontologi, let and body post structure. Kemudian metode yang menggunakan pendekatan ini diantaranya ada 5. Yang pertama ada tree based method, yang kedua template based method, yang ketiga ada ontology based method, yang keempat ada let and body plus method, yang kelima ada rule based method. Kemudian yang selanjutnya ada semantic based approach. Pada pendekatan ini, representasi secara semantik dari suatu dokumen digunakan sebagai masukan dari sistem neural language. Metode ini berfokus pada identifikasi frasa kata, benda, dan kata kerja dengan memproses data linguistik. Nah, adapun metode yang digunakan pada pendekatan ini ada 3. Yang pertama ada multimodal semantic model, yang kedua ada information item based method, dan yang ketiga ada semantic graph based method. Yang demikian adalah cara kerja dari text summarization. Tadi untuk fitur text summarization-nya untuk frekuensi itu semakin sering muncul maka perhitungan skornya untuk kata tersebut semakin tinggi. Kemudian pengukuran yang umum itu digunakan untuk menghitung frekuensi kata TF, IDF. Kemudian yang lokasi itu kalimat pertama dalam suatu paragraf terdapat pada bagian awal dan akhir dari sebuah paragraf tersebut, sehingga kalimat ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk diikut sertakan dalam sebuah ringkasan. Terus ke metodenya seperti itu, judul atau kepala beritanya. Kata yang ada pada sebuah judul akan mengindikasikan topik dari suatu dokumen. Kemudian ada panjang kalimat juga. Kalimat yang terlalu panjang atau pendek tidak cocok digunakan dalam sebuah ringkasan. Kemiripannya itu dapat dikalkulasi dengan pengetahuan linguistik. Hal ini mengindikasi kemiripan kalimat yang digunakan dalam judul dan dalam isi. Kemudian kata benda tepat harus diperhatikan, harus menggunakan kata benda yang tepat, misalnya nama seseorang, nama tempat, ataupun organisasi. Kemudian ada pun kedekatannya tadi, jarak antar kata dalam sebuah entity menjadi sebuah faktor untuk membuat relasi antar entity. Text summarization dalam kehidupan sehari-hari sendiri, contohnya ada headline atau tajuk berita, kemudian rangkuman dari siswa atas materi yang diberikan oleh pengajar dalam dunia kerja. Terdapat dalam dunia kerja sendiri terdapat notulen dari suatu rapat. Kemudian ada pun sinopsis dari sebuah buku ataupun review dari sebuah film. Adapun manfaat dari text summarization sendiri, di antaranya adalah yang pertama ringkasan mengurangi waktu membaca dan memahami suatu dokumen. Yang kedua, dalam pencarian suatu dokumen, ringkasan membuat proses pemilihan dokumen yang relevan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, automatic summarization meningkatkan tingkat efektivitas dari suatu indexing. Dan yang keempat, algoritma yang digunakan pada automatic summarization cenderung tidak bias daripada ringkasan yang dibuat oleh manusia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.